Kepinay ko lagi, panimulos ni Tuhan, inorong kodi, omong si kono itulun, ilumansa dari Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara-saudari, kepinay ko lagi, untuk impuniti, tadaw itinogi, ayan, tiburos ni Tuhan. Manahan ako iso pengusarahan. Ang ikin ko pinay ngawi, pinag-isa ko siwatan lumuhon. Dahil inawat ako suwiri, nung isay ko piyo, ang inanggo ko piyo, payanan at kalagsanan ako, pamiti ko ko siya ko, dahil isay. Kapag naman pinay ko ngawi sa bagay, ito manong namin ni Kristus, dahil pinapapapasyan ko tagaw-tagaw, itinapag ginawa ko nga, ko'y kapot, ko'y iso, ko'y lansan, dahil ituhan. Ko'y kaharap asway, lansanan ko. Kami pinapapinay ko ngawi, isa pasimatan ko, buhat, itinang ko, boros di Tuhan itu pinay ko ngawi, itinang katapatan, isiano, lansanon ko. Kapag kita terpinay mengawi, saudara-saudari, sebelum kita dapat menaruh harapan dan kepercayaan kita ya, kepada Tuhan, mesti ada langkah-langkah yang penting yang perlu kita usahakan supaya hidup kita benar-benar berlandas, berharap, bergantung kepada cinta kasih Tuhan itu sendiri. Kunci yang pertama, saudara-saudari, yang perlu kita sadari dan perlu kita usahakan ialah kepercayaan kita terhadap pribadi Yesus yang bangkit. Apa maksudnya dengan Yesus yang bangkit seperti mana yang kita dengar dalam bacaan kedua tadi? Apa maksudnya bahwa Yesus itu bangkit dari mati? Adakah itu hanya yang dimaksudkan ialah Yesus bangun dari kubur dan begitu saja? Sebenarnya saudara-saudari, maksud dengan Yesus yang bangkit itu ialah Yesus itu hidup. Yesus itu hadir, sungguh-sungguh hadir secara pribadi kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang dimaksudkan dengan Yesus yang bangkit, dan kepada Yesus yang bangkit inilah kita menaruh kepercayaan dan harapan. Kalau ini tidak ada pada kita, saudara-saudari, kalau kita tidak percaya, tidak yakin bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hidup dan hadir pada kita secara pribadi, dan pribadi Yesus itu hadir kepada kita, memang saudara-saudari, apapun firman Tuhan yang kita dengar tidak akan orang bilang komplit atau masuk dalam pemikiran kita, dalam penghayatan hidup kita. Jadi inilah kunci yang pertama, bahwa ya, Yesus itu bangkit, artinya dia hidup, dan secara pribadi dia hadir kepada kita. Dia bangkit, dia hidup, saudara-saudari, karena cinta kasihnya kepada kita. Dan dari itu, saudara-saudari, apabila kepercayaan, keyakinan ada pada kita, yang kita panggil iman, bahwa Yesus itu sungguh-sungguh hadir, maka barulah kita dapat melangkah terus dan menaruh harapan dalam hidup ini, menaruh harapan kepada Tuhan, ya, Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan, dan bukan tuan-tuan yang ada dalam hidup kita. Maksud saya tuan seperti tuan uang, tuan harta benda, tuan pangkat, tuan nama, ya semuanya ini saudara-saudari
boleh menjadi Tuhan kepada kehidupan kita, sehingga kita menaruh harapan dan kepercayaan kepada semuanya ini. Tetapi dalam pengalaman kita, kita tahu semuanya ini adalah sementara, hanya sementara. Tetapi jikalau kita tidak ada kepercayaan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan, hidup dan bangkit, itulah sebab kita melekat, kita terikat, kita melekat kepada Tuhan-Tuhan yang ada, yang selalu memujuk kita untuk mau diperhatikan sebagai Tuhan-Tuhan hidup kita. Saudara-saudari, kalau kita perhatikan dalam Injil juga, mungkin ada yang mengatakan, wah, kalau begitu baiklah kita hidup miskin saja, baiklah kalau kita hidup menangis saja, baiklah kalau kita hidup sedih saja. Apakah ini benar? Bukan maksud firman Tuhan, saudara-saudari, supaya kita hidup di dunia ini menderita terus-menerus. Tuhan, kita percaya, tidaklah kejam. Dia ingin kebahagiaan ada pada kita. Dia ingin supaya hidup kita senantiasa bahagia. Tetapi kebahagiaan itu, saudara-saudari, kita tahu, kita kenal, bukan kebahagiaan tanpa masalah. Bukan berarti hidup tanpa masalah itu, hidup ada masalah itu tidak ada kebahagiaan. Mungkin kita menghadapi cabaran tiap hari dalam keluarga, antara suami istri, ada saja yang menjadi pertengkaran, cabaran. Begitu juga dengan ibu bapa, ada saja masalah, cabaran dengan anak-anak. Tetapi kalau hidup kita benar-benar berlandaskan kepada kehadiran Tuhan, kita kasih Tuhan, pasti kita merasa walaupun ada semuanya itu, ada kebahagiaan pada kita. Dan inilah yang penting. Siapa bilang hidup di dunia ini tanpa masalah? Tiada manusia. Yang tidak ada masalah itu hanya orang-orang di dalam kuburan yang sudah mati. Mereka itu tidak ada masalah lagi, sudah tidur terus. Tetapi kita yang masih hidup di dunia ini memang senantiasa menghadapi cabaran-cabaran hidup. Tetapi jikalau hidup kita ini selalu berlandaskan kepada kehadiran dan kasih Tuhan, pasti kebahagiaan itu senantiasa ada. Dan kebahagiaan itu yang mendalam, yang tidak ada orang boleh menyambut atau menghilangkan, hanya kita yang tahu. Maka itulah, saudara-saudari, sekali lagi dalam kesempatan ini, dengan firman Tuhan ini, kita ingatkan diri kita, perlunya kita tiap hari membangun relasi pribadi dengan Tuhan, dengan Yesus. Karena Dialah sumber cinta kasih sejati. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan firman Tuhan selalu juga mengingatkan kita supaya hidup ini bermaksud, berarti, saudara-saudari, utamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Seperti mana firman-Nya mengatakan dalam Matius bab 6 ayat 33, utamakan Allah dan kehendak-Nya, berkat Allah itu akan melimpah kepada kita. Jadi saudara-saudari, kita teruskan perjalanan iman kita ini selalu berharap kepada Tuhan, dan jangan menaruh harapan